Halo, kaum rebahaner dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Seperti biasa, Mimin akan melanjutkan episode yang ketiga. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys ya, supaya Mimin makin semangat bikin kontennya. Tanpa berlama-lama langsung kita gasken saja ke ceritanya. Cerita pun berlanjut di mana tiba-tiba terdengar teriakan seorang ciwi. Dasar kau mesum! Plak! Dan pipi Yang Yiyun pun ditampar saja. Yang Yiyun pun mencoba menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Namun di sini Neng Lingling tidak mau mendengarkan penjelasan Yang Yiyun. Neng Lingling pun berkata sambil marah-marah, "Penjelasan apa lagi yang akan kau ucapkan? Bukankah sudah jelas bahwa kau telah mencuri, mendodet kebahenolanku?" Di sini Mimin pun tertawa mendengar pendodetan yang Neng Lingling ucapkan. Yang Yuyun pun menjelaskan sambil berkata, "Apakah kau ingat kemarin malam kau telah dibuat mabuk oleh para bandit? Dan akulah yang menolongnya, tapi kenapa kau telah menamparku?" "Apa?" ucap Neng Lingling sambil kebingungan. Neng Lingling pun mencoba mengingat-ingat kejadian kemarin malam. Nampaknya benar apa yang diucapkan Yang Yiyun, bahwa dirinya telah diajak ke bar oleh temannya dan dibuat mabuk. Tapi di sini Neng Lingling merasa ada yang aneh. Apakah ada udang di balik batu ataukah ada batu di balik udang? Nampaknya batu dan udang sedang berbalik-balik, pikir Neng Lingling. "Tapi kenapa aku terbangun dengan keadaan telanjang? Pasti kau telah berencana mencuri apamku, atau kau berencana mencuri kebahenolanku," ucap Neng Lingling sambil marah-marah. Namun tiba-tiba Neng Lingling menunjukkan pesona kebahenolannya yang sangat membahenol nerkomkan, sehingga membuat para penonton semua menjadi kelepek. Yang Yun pun berkata dengan ekspresi yang bisa kita lihat sendiri, muka merah bukan karena marah, meringis bukan karena kesakitan. "Kau sendiri yang membuka bajumu karena efek dari minuman beralkohol," kata Yang Yiyun. Seketika Neng Lingling pun tersipu malu sambil berkata, "Maaf, aku salah paham padamu." Tapi dalam pikiran Neng Lingling, dia merasakan bahwa tidak mungkin seseorang yang melihat ciwi secantiknya sebahenolnya tidak melakukan apa-apa. Apalagi Neng Lingling lagi terkapar lemas karena efek alkohol. Ditambah lagi dia telanjang bulat. Mana mungkin cowok polos pun akan melakukan sesuatu kepada aku, kata Neng Lingling dalam hatinya. Namun seketika ekspresi Neng Lingling tercengang terewas-rewas. Dia berpikir bahwa Yang Yiyun adalah gay. Buktinya dia diberi pais lauk yang sangat mengenah namun tidak didahar olehnya. Kalau Mimin mah atau penonton Mimin mah mungkin sudah dicapruk saja. Namun berbeda dengan Yang Yiyun yang tebal akan keimanannya. Namun tanpa ekspresi apapun Yang Yiyun langsung ngeleyur dan berkata, "Ayo berangkat ke sekolah, kau tidak akan terlambat nanti." 10 menit kemudian di depan gerbang sekolah, terdengar Neng Lingling berkata, "Hai Yang Gay, terima kasih soal kemarin malam." Yang Yiyun pun marah-marah sambil berkata, "Kau yang gay, keluargamu semuanya gay." Tiba-tiba Neng Lingling menunjukkan pesonanya lagi, sehingga membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi ngiler. Neng Lingling pun berkata, "Kau bilang aku dibuat mabuk kan? Tapi kenapa tadi pagi aku bangun tidak ada efek mabuknya? Malah badanku terasa lebih fresh, lebih plong, lebih ringan, kayak ada manis-manisnya." Yang Yun pun menjelaskan kepada Neng Lingling bahwa dia bisa melakukan pijat akupuntur kuno. Hal itu bisa membantu mengeluarkan alkohol di dalam tubuh Neng Lingling. Neng Lingling pun terlihat senang sambil berkata, "Wah, ternyata kau bisa akupuntur. Lain kali kau bantu aku melakukannya lagi ya."
Rasanya sangat nyaman. Dan terdengar bel sekolah pun berbunyi menandakan mereka sudah disuruh masuk ke kelasnya masing-masing. Tapi perkataan Neng Ling tadi membuat orang-orang di sekitarnya terkaget-kaget. Karena mereka berpikir bahwa Yang Yiyun dan Neng Lingling telah melakukan pertempuran enak-enak, pikir mereka. Dan akhirnya Neng Lingling dan Yang Yiyun pun berpisah. Sambil ngeloyor, Neng Lingling berkata, "Nanti siang aku tunggu di kantin ya. Aku akan mentraktirmu sebagai ucapan rasa terima kasihku." "Oke, dadah." Yang Yiyun pun berkata dalam hatinya, "Akhirnya perempuan ini pergi juga." Namun tiba-tiba terlihat sosok hitam legam yang berdiri di belakangnya sambil berkata, "Jadi kau yang namanya Yang Yiyun? Jauhi dirimu dari Neng Lingling. Dasar kau kodok lemah." Terdele sosok itu sangat visionen. Yang Yiyun berkata dalam hatinya, "Tinggi sekali, kayak Bah Kijam." Orang itu pun berkata sambil menunjukkan banget sebelumnya, "Orang lemah sepertimu, menurutmu Neng Lingling akan menyukaimu? Berkacalah dulu anak muda." Yang Yiyun pun mencoba menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi sambil berkata, "Tunggu sebentar, dengarkan aku," ucap Yang Yiyun. Tanpa menunggu penjelasan Yang Yiyun, orang itu langsung saja melemparkan serangannya sambil berkata, "Kau harus ingat bahwa yang memukulimu, menghajarmu hari ini adalah Yu Sogong." Yusong apa sih? Pokoknya Yu Sogong aja ya guys ya. Tapi Mimin akan memanggilnya dia dengan sebutan Babang Preman. Yang Yiyun pun ketar-ketir dibuatnya, sehingga dia berkata dalam hatinya, "Gawat." Namun tiba-tiba, boom, Babang Preman pun dihajar habis-habisan oleh Yang Yiyun sehingga dia terpental ke pohon dan boom, orang itu pun seketika ambruk ambalaya, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya merasa kaget, tercengang, terheran-heran melihat kekuatan yang ada di dalam diri Yang Yiyun. Karena mereka tahu bahwa Yang Yiyun adalah murid paling cupu di kelasnya, namun dia bisa menghajar Babang Preman tersebut. Yang Yiyun pun terkejut karena mengeluarkan tenaga yang begitu hebat. Dalam hatinya ia berkata, "Ah, gawat. Karena terkejut jadi tidak bisa mengontrol tenaga." Dan kita pun diperlihatkan waktu istirahat telah tiba. Yang Yiyun menunggu Neng Lingling di depan kantin. Namun Neng Lingling terlihat belum nonyol-nonyol saja. Tiba-tiba terdengar seseorang memanggil Yang Yiyun dengan sebutan Gai. "Yang Gai." Dan kita pun diperlihatkan buah kates yang sangat besar. Maksudnya 3 sosok wanita yang sangat cantik. Dan akhirnya mereka pun ngingkig pergi ke kantin. Dengan perjalanan, Neng Lingling menjelaskan bahwa mereka sudah menyewa satu ruangan. Sesampainya di sana, Neng pun perkenalkan teman-temannya satu persatu. Yang ini namanya Kian Siabel dan yang ini namanya Lin Huani. Mereka pun menyapa hello kepada Yang Yiyun. Yiyun pun memperhatikan Lin Huani karena dia sangat menonjol. Mungkin karena dia sangat menonjol ataukah mungkin ada sesuatu yang ada di benak Yang Yiyun. Lin Huani pun malu-malu kucing dibuatnya sambil berkata dalam hatinya, "Kenapa orang ini menatapku terus?" Sementara itu Neng Lingling pun berpamitan kepada Yang Yiyun untuk memesan makanan bersama Neng Kiabel. Tapi entah apa yang ada di dalam pikiran Yang Yiyun, dia masih saja memperhatikan Neng Linhun. Sontak saja perbuatan itu pun membuat Neng Linhun menjadi tersipu malu dan dia berpikir bahwa Yang Yiyun menyukainya. Tiba-tiba Yang Yiyun merontok Neng Linhun sehingga membuat Neng Linhun menjadi sangat-sangat malu-malu kucing. Yang Yiyun pun berkata, "Ada yang ingin aku katakan kepadamu." Namun seketika terlihat wajah kebingungan dari Yang Yiyun karena dia lupa apa yang ingin dia katakan kepada Neng Linhun, sehingga Neng Linhun pun menjadi ikutan bingung. Terlihat di tempat lain Neng Lingling menjelaskan kepada Neng Kiabel bahwa Yang Yiyun bisa melakukan pijat plus
Maksudnya pijat aku pun tuh. Namun tiba-tiba Neng Lingling bersama Neng Kiabel terlihat sangat rewas karena mereka melihat Yang Yiyun yang sedang tutumpukan. Neng Lingling pun bergumam dalam hatinya, aku telah melihat apa? Apakah ini efek alkohol yang aku minum semalam? Be, 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 Banteng. Berani sekali kau Yang Yiyun. Terdele Neng Lingling pun mengendap-ngendap kayak maling sambil memastikan dedeleannya itu. Terdengar Neng Linhun berkata, bukan ini terlalu kuat. Harus bertenaga baru bisa ada efek, ucap Yang Yiyun. Sontak membuat Neng Lingling sangat terkejut karena Neng Lingling berpikir bahwa mereka sedang melakukan pertempuran. Dan tiba-tiba boom, Yang Yiyun dihajar Neng Lingling percis seperti Sakura meninju Naruto seperti biasanya. Ibu pasti tahu. Yang Yiyun pun mencoba menjelaskan bahwa dia hanya membantu memijat Neng Linhun. Neng Linhun pun berkata, sangat efektif. Sekarang aku sudah agak baikan. Sontak perkataan itu pun membuat Neng Lingling menjadi tersipu malu. Terlihat dia berkeringat sambil matanya berputar-putar. Namun tiba-tiba boom, Yang Yiyun pun ditendang oleh sepatu merah sambil berkata, "Keluar kau!" Dan akhirnya Yang Yiyun pun berdiri sambil menepuk-nepuk celananya yang kotor akibat dia terjatuh sambil berkata, "Kenapa sekarang ini orang tidak akan percaya kalau berbuat baik?" Tiba-tiba Yang Yun mendengar berisik-berisik orang-orang yang memanggil namanya. Terlihat si Siugong dengan wajah bonyoknya. Dia berkata, "Kaking, ini dia orangnya." Sambil masih merasa kesal karena telah ditendang oleh ciwi-ciwi Bahenol Nerkom, Yang Yun pun berkata, "Kalian ini..." Kukira Baiwan, ternyata bawa kawan, dan cerita pun to be continue.